Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menceritakan kepada kalian tentang sahabat Rasul, yaitu Salman Al-Farisi. Nah, beliau adalah seorang pencari kebenaran. Penasaran bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan. Pada saat itu, Salman Al-Farisi sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon yang rindang berdaun rimbun di depan rumahnya di kota Madain. Dia sedang menceritakan kepada sahabat-sahabatnya tentang perjuangan berat yang dialaminya demi mencari kebenaran dan mengisahkan kepada mereka bagaimana ia meninggalkan agama nenek moyangnya, yaitu bangsa Persia, masuk ke dalam agama Nasrani, dan dari sana pindah ke dalam agama Islam. Bagaimana ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya dan menjatuhkan dirinya ke dalam lembah kemiskinan demi kebebasan pikiran dan jiwanya. Bagaimana ia dijual di pasar budak dalam mencari kebenaran itu. Bagaimana ia berjumpa dengan Rasulullah dan iman kepadanya. Ia pun memulai kisahnya itu dengan berkata, "Aku berasal dari Isfahan, keluarga suatu desa yang bernama Ji. Ayahku seorang bupati di daerah itu, dan aku merupakan makhluk Allah yang paling disayangi. Aku membangkitkan diri dalam agama Majusi, hingga diserahi tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki sebidang tanah, dan pada suatu hari aku disuruhnya ke sana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, aku lewat di sebuah gereja milik kaum Nasrani. Kudengar mereka sedang sembahyang, maka aku masuk ke dalam untuk melihat apa yang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka menyembah Tuhan, dan kataku dalam hati, ini lebih baik dari apa yang aku anut selama ini. Aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam, dan tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku serta tidak pula kembali pulang, hingga ayahku mengirim orang untuk menyusulku. Karena agama mereka menarik perhatianku, kutanyakan kepada orang-orang Nasrani, dari mana asal-usulnya agama mereka, dan mereka pun menjawab, dari Syria. Nah, ketika aku telah berada di hadapan ayahku, kukatakan kepadanya, aku lewat pada suatu kaum yang sedang melakukan upacara penyembahan Tuhan di gereja. Upacara mereka amat mengagumkanku. Kulihat pula agama mereka lebih baik dari agama kita. Kami pun bersoal jawab melakukan diskusi dengan ayahku dan berakhir dengan dirantainya kakiku dan dipenjarakannya diriku. Kepada orang-orang Nasrani, kukirim berita bahwa aku telah menganut agama mereka. Kuminta pula agar bila datang rombongan dari Syria, supaya aku diberitahu sebelum mereka kembali, karena aku akan ikut bersama mereka ke sana. Permintaanku itu mereka kabulkan. Maka aku putuskan rantai, lalu meloloskan diri dari penjara dan menggabungkan diri kepada rombongan itu menuju Syria. Sesampainya di sana, kutanyakan seorang ahli dalam agama itu. Jawabnya bahwa ia adalah uskup pemilik gereja. Maka datanglah aku kepadanya, menceritakan keadaanku. Akhirnya tinggallah aku bersamanya sebagai pelayan, melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Sayang, uskup ini seorang yang tidak baik beragamanya, karena dikumpulkannya sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan. Ternyata disimpan untuk dirinya pribadi. Kemudian itu pun wafat. Mereka pun mengangkat orang lain sebagai gantinya, dan kulihat tak seorang pun yang lebih baik beragamanya dari uskup baru ini. Aku pun mencintainya demikian rupa, sehingga hatiku merasa tak seorang pun yang lebih mencintai sebelum itu daripadanya. Dan tatkala ajalnya telah dekat, aku bertanya kepadanya, sebagai Anda maklumi, telah dekat saat berlakunya takdir atas diri Anda. Maka apakah yang harus kuperbuat dan siapakah sebaiknya yang harus kuhubungi? Dan dia pun berkata, anakku. Tak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkahnya dengan aku, kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Lalu tatkala ia wafat, aku pun berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutnya itu. Kuceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, dan aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian tatkala ajalnya telah dekat pula, kutanyakan kepadanya siapa yang harus kuturuti. Ditunjukkannya lah orang soleh yang tinggal di Nasibin. Aku datang kepadanya dan kuceritakan perihalku, lalu tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah pula. Tatkala ia hendak meninggal, aku bertanya pula kepadanya, maka disuruhnya aku menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di A'muria, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya.
Sedang sebagai bekal hidup aku beternak sapi dan kambing beberapa ekor banyaknya. Kemudian dekatlah pula ajalnya dan kutanyakan padanya, kepada siapa aku dipercayakan? Ujarnya, anakku. Tak seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya dan dapat kupercayakan engkau padanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu-batu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas, yaitu ia tidak mau makan sodako, sebaliknya bersedia menerima hadiah, dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila kau melihatnya segeralah kau mengenali. Kebetulan pada suatu hari lewatlah suatu rombongan berkendaraan. Lalu kutanyakan dari mana mereka datang. Tahulah aku bahwa mereka dari Jazirah Arab. Maka kataku kepada mereka, maukah kalian membawaku ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya aku berikan kepada kalian sapi-sapi dan kambing-kambingku ini. Baiklah, ujar mereka. Demikianlah mereka membawaku serta dalam perjalanan hingga sampai di suatu negeri yang bernama Wadil Qura. Di sana aku mengalami penganiayaan. Mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak pohon kurma, aku berharap kiranya negeri ini yang disebutkan pendeta kepadaku dulu, yakni yang akan menjadi tempat hijrah Nabi yang ditunggu. Ternyata dugaanku meleset. Mulai saat itu aku tinggal bersama orang yang beliku, hingga pada suatu hari datang seorang Yahudi Bani Quraisyah yang membeliku pula daripadanya. Aku dibawanya ke Madinah, dan demi Allah baru saja kulihat negeri itu. Aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu. Aku tinggal bersama Yahudi itu dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraisyah. Hingga datang saat dibangkitkannya Rasulullah yang datang ke Madinah dan singgah pada Bani Amr bin Auf di Kuba. Pada suatu hari ketika aku berada di puncak pohon kurma, sedangkan majikanku sedang duduk di bawahnya, tiba-tiba datang seorang Yahudi, saudara sepupunya, yang mengatakan padanya, Bani Kilah celaka. Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Demi Allah, setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhku pun bergetar keras hingga pohon kurma itu bagai bergoncang dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan kataku kepada orang tadi, apa kata Anda? Ada berita apakah? Majikanku mengangkat tangan lalu meninjuku sekuatnya serta bentaknya, apa urusanmu dengan ini? Ayo kembali ke pekerjaanmu. Maka aku pun kembalilah bekerja. Setelah hari petang, kukumpulkan segala yang ada padaku, lalu keluar dan pergi menemui Rasulullah di Kuba. Aku masuk kepadanya ketika beliau sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan. Lalu kataku kepadanya, Tuan-tuan, adalah seorang perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kujanjikan untuk sedekah. Dan setelah mendengar keadaan tuan-tuan, maka menurut hematku, tuan-tuanlah yang lebih layak menerimanya. Dan makanan itu kubawa ke sini. Lalu makanan itu kutaruh di hadapannya. Kulu bismillah, makalah dengan bismillah, sabda Rasulullah kepada para sahabatnya. Tetapi beliau tidak sedikit pun mengulurkan tangannya menjamah makanan itu. Nah, demi Allah, kataku dalam hati, inilah satu dari tanda-tandanya bahwa ia tak mau memakan harta sedekah. Aku kembali pulang, tetapi pagi-pagi keesokan harinya, aku kembali menemui Rasulullah sambil membawa makanan, serta kataku kepadanya, kulihat Tuan tak hendak makan sedekah, tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuan sebagai hadiah. Lalu kutaruh makanan di hadapannya, maka sabdanya kepada sahabat-sahabatnya, kulu bismillah, makanlah dengan menyebut nama Allah. Dan beliau turut makan bersama mereka. Demi Allah, kataku dalam hati, inilah tanda-tanda yang kedua bahwa ia bersedia menerima hadiah. Aku kembali pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian aku pergi mencari Rasulullah dan kutemui beliau di Baqi, sedang mengiringkan jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Ia memakai 2 lembar kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satu lagi sebagai baju. Kuucapkan salam kepadanya dan kutolehkan pandangan hendak melihatnya. Rupanya ia mengerti akan maksudku. Maka disingkapkannya kain burdah dari lehernya hingga nampak pada pundaknya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian sebagai disebutkan oleh pendeta. Melihat itu aku meratap dan menciuminya sambil menangis. Lalu aku dipanggil menghadap oleh Rasulullah. Aku duduk di hadapannya lalu kuceritakan kisahku kepadanya sebagai yang telah kuceritakan tadi. Kemudian aku masuk Islam dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai perang Badar dan Uhud.
Lalu pada suatu hari Rasulullah menitahkan kepadaku, "Katib sayyidaka hatta yu'tiqaka." Mintalah pada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan. Maka aku mintalah kepada majikanku sebagaimana dititahkan Rasulullah. Sementara Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam soal keuangan. Demikianlah aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka, serta mengambil bagian bersama Rasulullah dalam perang Khandaq dan peperangan lainnya. Dengan kalimat-kalimat yang jelas dan manis, Salman menceritakan kepada kita usaha keras dan perjuangan besar serta mulia untuk mencari hakikat keagamaan yang akhirnya dapat sampai kepada Allah Ta'ala dan membekas sebagai jalan hidup yang harus ditempuhnya. Nah, ceritanya yaitu diriwayatkan dengan sedikit perubahan redaksional dari Salman Al-Farisi ini. Diceritakannya sendiri kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dinukil oleh Ibnu Sa'ad dalam buku At-Tabaqatul Kubra juz 4 cetakan Beirut. Nah, cukup sekian ya teman-teman. Jadi di part selanjutnya aku akan menceritakan kepada kalian tentang perang Khandaq. Nah, penasaran? Tetap pantau channelnya ya kawan-kawan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.